الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله العزيز الغفار مقدر الأقدار مكور الليل على النهار تبصرة وعبرة لذوي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, sedang Idul Adha yang berbahagia. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmat sehat wal afiyah sehingga kita bisa melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, teladan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selaku khatib saya berwasiat dan berpesan khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah, marilah sama-sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Masyaallah muslimin, jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kebahagiaan kita umat Islam. Hari Idul Adha atau hari berkurban. Umat Islam di seluruh pelosok dunia sejak semalam sudah bertakbir, bertahmid, mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dianjurkan kita untuk menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa man ahya lailahuma, dan barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya tersebut dengan bertakbir, bertahmid, memuji Allah, membaca Al-Quran, berselawat dan menghidupkan malamnya, insyaallah hatinya tidak akan redup daripada cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, setiap kita hidup pastinya tentunya memiliki tantangan-tantangan, ujian-ujian yang begitu besar sejak kita terlahirkan dan sampai hari ini. Tidak ada orang yang hidupnya tanpa ujian dan ujian. Pasti kita mengalami berbagai macam segala macam ujian-ujian yang kita hadapi selama ini. Bapak para anbiya, bapak para mursalin, Sayyiduna Ibrahim alaihissalam, manusia yang penuh dengan segala ujian-ujian dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin afatamahunna. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam ujian-ujian. Laisa bala'an wahidan,
bukan hanya satu ujian saja. Beberapa hal kita angkat dalam dakwah hari ini. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdakwah menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala sejak dari Irak, pindah ke Syam, pindah ke Mesir, dan pindah ke kota Mekkah Al-Mukarramah, dan kemudian ke Palestina dalam rangka mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, li'ilai kalimatillahi hiyal ulya. Apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun yang beriman kepada beliau. Tidak ada penduduk Irak, penduduk Syam, penduduk Makkah, penduduk Palestina. Di awal-awal beliau berdakwah, tidak ada yang beriman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kecuali keponakannya yang bernama Nabi Lut alaihissalam dan istrinya Siti Sarah. Masyaallah muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Beliau memandangkan dakwah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah dengan ijtihadnya. Beliau hancurkan berhala-berhala yang ada pada saat itu, yang pada akhirnya beliau disidang, kemudian hukumannya dibakar. Bisa kita bayangkan bagaimana besarnya api yang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Satu negara diperintahkan untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar. Semuanya bergerak hingga sampai 6 bulan lamanya, dan kayu bakar sudah sebesar gunung. Api berkobar begitu besar dan dahsyatnya. Seluruh makhluk, dan sampai diriwayatkan dalam sebuah hadis, saking bencinya seorang wanita yang sedang hamil mengatakan, seandainya saya sudah selesai daripada persalinan saya, akan aku robek-robek itu pemuda yang namanya Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada jalan keluar yang Allah berikan kepadanya. Seluruh malaikat, dajjatil malaikah, bergoncang, ahli sama dan ahli ard. Ya Allah, nabiyyuka wa rasuluka yulqa finnar. Ya Allah, kekasihmu, nabimu, rasulmu dilemparin ke api Namrud yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan istaghatha. Apakah dia minta bantuan kepadamu? Malaikat mengatakan belum ya Allah. In istaghatha bikum fa'aghithuhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada malaikat Jibril. Jibril, malaikat semuanya, jika Ibrahim alaihissalam kekasihku minta bantuan kepadamu, fa'aghithuhu, bantulah dia. Malaikat mengatakan, la budda ya Rabb, pasti ya Rabb, pasti akan kami bantu, pasti akan kami tolong. Diriwayatkan seluruh binatang-binatang berupaya memadamkan api yang besar itu. Sampai semut pun ikut berupaya meniup api itu. Burung pipit membawa setetes air untuk memadamkan api membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seluruh binatang memadamkan kecuali afzah, satu binatang yang namanya katak. Dia malah niupin tuh api agar nambah besar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebolehan kita untuk membunuh binatang yang bernama katak. Masyaallah muslimin, sedang Idul Adha yang berbahagia. Turunlah malaikat Jibril alaihi salam dan mengatakan, ya Ibrahim, alaka hajatun. Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan saya? Apa yang dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala. Kalau minta bantuan kepadamu Jibril tidak. Lalu Jibril mengatakan, lillah. Apakah engkau minta bantuan kepada Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, alimahu bisirri wa hali. Allah tahu bagaimana kondisi saya saat ini, dan aku tidak akan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat bagaimana kondisiku.
Aku berjuang untuk agamanya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, bantulah kekasihku itu. Seandainya tubuhnya disentuh oleh api neraka, la amwannas maka min diwanil malaikah. Akan aku coret namamu daripada deretan para malaikat-malaikat." Artinya Jibril, jika kekasihku Ibrahim alaihissalam tersentuh api, maka akan aku pecat kau jadi malaikat. Begitu cepatnya tangan Jibril alaihissalam menahan tubuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Malaikat turun, ada yang ngelapin keringat-keringat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ada yang mengipasi. Di sampingnya diberikan pohon agar Nabi Allah Ibrahim berteduh. Dan dalam riwayat kurang lebih arba'ina atau khamsina laylan, selama 40 atau 50 hari Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh api yang sangat besar itu. Allah berfirman, "Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, hendaklah engkau dingin. Sawasalaman, bukan hanya dingin. Kalau dingin kita berada di kamar, AC yang begitu kencangnya, lama-lama kita kedinginan juga, merangkap kita, demam kita. Allah mengatakan bardan wassalam, ay la yu'dhi. Suasana yang sangat menyejukkan hingga terasa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam keluar dari api itu dalam keadaan sehat wal afiyah. Ni'ma Rabbu Ibrahim alaihissalam. Namun mengakui sebaik-baiknya Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dakwah memasuki kota Mesir, negeri Mesir pada saat itu, membawa istrinya yang paling cantik Sarah alaihissalam, tiba-tiba ditangkaplah Sarah dan diserahkan kepada raja. Raja ini melihat kecantikan Sarah, dza jamalin wa adabin, wanita yang sangat cantik, sangat baik, sangat soleh. Tangannya yang kurang ajar langsung pengen megang Siti Sarah alaihissalam. Apa yang terjadi? Tahu-tahu tangannya salat yadaihi, tangannya langsung sumplek, kagak bisa bergerak lagi. Sampai tobatlah raja tersebut dan minta dikembalikan agar tangannya sempurna. Kemudian datang lagi keinginan nafsunya. Dan nafsu itu kalau kita tidak jaga, kita tidak pelihara, kita tidak kekang, maka akan datang lagi tu'awiduka wa tu'adibu wa tu'awiduka. Baginda Nabi mengatakan, ada aduwika nafsuka baina dhanbak. Musuh besarmu adalah nafsu yang bercokol dalam dirimu. Dan dia selalu ngerongrong kita sampai akhirnya kita jatuh di hadapan nafsu. Datang lagi keinginan yang kedua dan yang ketiga, dan Allah kasih tangannya langsung semper, kagak bisa bergerak. Lalu bertobat dan mengatakan, innaha syaitaniyah, ini bukan manusia, ini setan. Kasih dia semua harta-harta, ternak-ternak, dan kasih juga dia seorang hamba sahaya bernama Hajar alaihissalam. Nah, itulah kemudian dinikahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan punya putra bernama Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kehidupan suami istri semuanya berharap pengen punya anak, pengen punya keturunan. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam uji sampai di umur 80 sana, 80 tahun belum juga punya keturunan. Subhanallah, ujian yang begitu besar. Cintanya kepada Allah terus saja berkobar. Kemudian Allah lahirkan seorang putra bernama Ismail alaihissalam. Ada hub di hati Nabi Allah Ibrahim, ada cinta. Allah perintahkan Ibrahim, bawalah anakmu dan istrimu kepada sebuah lembah di samping Baitullah, yang di sana tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada tanam-tanaman. Dibawalah Siti Hajar dan Ismail kecil pada saat itu. Kemudian
Allah menguji lagi hati Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim, ihjir ila Palestin, hijrahlah Anda ke Palestin. Berdakwalah ke sana. Bilang, mah, saya diperintahkan Allah untuk berdakwah ke sana. Bah, ini cerita romansiah. Abah akan meninggalkan kami di sini berdua-duaan. Kagak ada apa-apaan. Ahada amru rabbi. Apakah ini perintah Tuhan, Pak? Nabi Ibrahim mengatakan iya. Siti Hajar, wanita yang soleh, mengatakan, kalau ini perintah Tuhanmu, saya yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-Nya. Bayangin, kalau terjadi pada saat ini, kita meninggalkan istri kita, anak kita di padang Sahara, tidak ada apa-apanya, mungkin kita dikatakan orang gila, orang yang tidak waras. Kalau hari ini bapak-bapak berangkat kerja ke luar negeri misalnya, ada keluar kota tugas misalnya, tinggalkan istrinya, anak istrinya tenang di rumah, banyak fasilitas-fasilitasnya. ATM sudah ada, banking sudah ada, tinggal pencet aja semuanya akan datang. Tapi bayangkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anak yang didamba. Anak yang soleh mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bah, laksanakan sebaik-baiknya. Itu perintah Allah. Insya Allah ada hikmahnya. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah, kita belum Allah pinta menyerahkan anak kita hidup-hidup. Istri kita tinggalkan begitu saja. Tidak. Tapi Allah hanya menginginkan sebuah pengorbanan. Kalau kau betul-betul cinta kepadaku, tinggalkanlah harta-harta yang membuat engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah pada fakir miskin. Itulah yang kita namakan dengan korban. Harta yang terbaik pada hari ini adalah harta yang kita keluarkan untuk hewan korban. Tadi saya mendengar pengumuman sudah ada, terus lagi bertambah. Masih ada hari 11, 12, dan 13. Itulah nanti amal terbaik kita yang akan menghantar kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Membawa bulu-bulunya, kuku-kukunya, tanduk-tanduknya sebagai apa? Penghormatan pahala terbesar Allah kepada kita yang telah mengorbankan sebagian daripada harta kita semua. Jamaah yang berbahagia, kalau kita merasa, ya Allah, kenapa hidup ini begitu beratnya? Ujian lagi, musibah lagi. Jamaah yang berbahagia, ulama mengatakan, wala tazunnu annaka allazi afrata bil bala. Jangan kita mengira bahwa kita doang yang dapat musibah, kita doang yang dapat ujian. Tetangga kita juga dapat ujian, abang kita juga dapat ujian, keluarga kita juga dapat ujian. Tapi mereka menghadapinya dengan sabar. Orang yang diberikan nikmat dihadapinya dengan syukur kepada Allah, syukur lisan, syukur qalb, dan syukur arkan. Sehingga ibadahnya afala akunu an akuna abdan syakura. Ibadahnya bukan lagi berbentuk taklifiyah, yang menaik kepada bentuk sarana pendekatan kepada Allah dan menjauhkan segala larangan dan musibah, larangan dan maksiat. Kemudian ibadahnya sebagai bentuk hajiatnya, keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tertinggi ibadahnya merupakan bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, kalau kita pernah dizolimi misalnya, ya, tahu-tahu masuk penjara, kita dizolimi, direkayasa, kita kagak salah apa-apa, kita dikambing hitamkan, seperti berita yang sedang rame-ramenya di Republik kita ini. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ya, pernah dimasukkan ke dalam penjara zulman.
idza adkhalta sidna zulman fa inna nabiyyana Yusuf alaihissalam dakhala sidna zulman. Kalau kita pernah dikepung hitamkan orang, kita nggak punya salah apa-apa, kita difitnah, ingat Nabi Yusuf alaihissalam kekasih Allah pernah masuk penjara tanpa dosa yang dia lakukan, tanpa kesalahan yang dia lakukan. Kemudian jika bapak-bapak mengeluh sampai hari ini, ya Allah, belum juga punya anak perempuan, belum juga punya anak laki-laki, pengen banget punya anak laki, sekali lahir perempuan lagi, perempuan lagi. Jamaah yang berbahagia, Nabi Lut alaihissalam, seorang nabi kekasih Allah, putranya hanya perempuan semuanya. Rasulullah la ya'isu, tidak hidup sampai tunggu sampai wafat, yang menemaninya hanya para anak-anak perempuannya saja. Ibrahim wafat, putranya wafat, ya, yang menemani beliau hanya anak-anak perempuannya saja. Syukurilah. Kalau musibah, hadapi dengan kesabaran. Nikmat, hadapi dengan ridha. Menghadapi perkara-perkara yang sulit, hadapilah dengan tafwid, serahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah, hadapilah dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, la ilaha illa anallah, tidak ada Tuhan selain saya, sayalah Allah. Man lam yasbir ala balai, barang siapa yang kagak sabar atas musibah, walam yashkur ala na'mai, kagak syukur atas nikmat-nikmatku, falyatlub rabban siwaya, silakan cari Tuhan selain saya. Satu lagi dalam riwayat lain, walam yarda biqada'i, dan kagak ridho dengan ketentuanku, maka carilah Tuhan selain saya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil. Jamaah, jika jamaah mengeluh, ya Allah, saya ini orang yang super sibuk, jabatan banyak, pangkatnya tinggi, sehingga saya sulit banget untuk ibadah kepadamu ya Allah. Hayyuhuma akbar mansaban, kedudukan siapa yang paling besar, Anda atau kedudukan yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, raja di raja yang kekuasaannya menembus sampai binatang dan jin serta manusia di bawah kekuasaannya. Diberikan juga kekuasaan bisa memainkan angin, bisa diarahkan ke kanan dan ke kiri. Begitu sibuknya beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika jamaah mengaku, ya cari uang capek banget, akhirnya nggak sempat sholat. Jamaah Nabi Daud alaihissalam kekasih Allah, ya, berkata, tidaklah beliau makan satu makanan kecuali dari hasil upaya keringatnya sendiri, hasil tangannya sendiri. Tidak ada alasan untuk kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah penerus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang hidupnya untuk diserahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibadi, wahai hambaku, khalaqtuka lil ibadah." Aku ciptakan Anda untuk beribadah. Fala tal'ab, jangan main-main. Wa khalaqtul asya'a min ajlik, dan aku ciptakan semua yang ada di dunia ini untuk Anda. Bersyukurlah kau kepadaku, maka kau akan mendapatkan segala ridho dan kasih sayangku. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, dari kisah-kisah yang kita angkat tadi, semoga menggugah hati kita untuk berupaya melakukan hal-hal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu pesan, amal-amal zahir yang kita lakukan
Iringilah dengan rasa hudur bersama Allah Subhanahu wa taala, agar amal ibadah kita tidak terjebak kepada ujub, riya dan takabur. Banyak orang-orang beramal soleh, tapi hatinya mengharapkan pujian daripada makhluk dan ingin dipuji oleh makhluk. Seorang ulama Al-Habib Abdul Haddad dalam kitab Yasar Ma'wan mengatakan, kerjakanlah amal-amal yang berbentuk zahiriyah ma'takallufil hudur ma'allahi azza wa jalla, disertai menghadirkan hati kita. Di setiap amal kita ada Allah. Jangan kita berbicara kecuali merasa Allah melihat, mendengar, Allah melihat. Jangan kita bergerak dan berbuat kecuali harus kita merasa ada Allah yang senantiasa mengawasi kita semua. Inilah makna daripada haqqut tuqah. Setiap kali kita sholat Jumat, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, seorang khatib selalu mengingatkan haqqut tuqah. Makna haqqut tuqah, takwa yang sebenar-benarnya adalah meningkatkan rasa muraqabah, musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Semoga semua jamaah penuh dengan keberkahan dan diberikan rezeki yang halal yang banyak, rumah tangganya tambah berkah dan penuh dengan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara din wa khadul man khadal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ajbur ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma ghfir ummata Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh berkah ini ya Allah, kami berkumpul dalam rangka taat kepadamu, cinta kepadamu, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulmu ya Allah. Ya Allah, tataplah hati ini ya Allah, tataplah tubuh ini ya Allah. Walaupun kami sudah tua renta, kami tetap ibadah kepadamu ya Allah. Apapun yang telah Engkau berikan kepada kami, kami selalu bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau uji kami di luar kemampuan kami ya Allah. Ya Allah, kami selalu punya harapan kepadamu. Jagalah anak-anak kami, jagalah keluarga kami, peliharalah mereka ya Allah. Jauhkan mereka daripada perbuatan maksiat dan dosa, jauhkan mereka daripada tempat-tempat yang tidak baik, jauhkan mereka dengan komplotan-komplotan para durjana, orang-orang jahat dan orang-orang zalim ya Allah. Ya Allah, kami cinta kepada anak-anak kami ya Allah. Kami titip mereka ya Allah, tempatkan di tempat yang baik-baik ya Allah. Berilah rezeki yang halal, yang barakah ya Allah, dan jadilah mereka ahli-ahli salat, beribadah kepadamu. Waktunya seluruhnya dicurahkan untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, kami sadari kami makhluk-Mu yang alfa, banyak kekurangan. Ibadah kami belum khusyuk, amal ibadah kami masih ada ujub dan riya. Maafkanlah kami ya Allah, maafkanlah kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Sempurnakanlah ibadah-ibadah kami ya Allah. Dan terimalah ya Allah, terimalah ya Allah seluruh ibadah-ibadah kami. Dan kami mohon terakhir kepadamu ya Allah, berkahilah hidup kami ya Allah. Berkahilah apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma barik lana wa zidna khairan minha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada apa yang telah Engkau berikan kepada kami, dan tambahkanlah keberkahan itu ya Allah, dan matikanlah kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah, beribadah menyembah kepadamu dan cinta kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.